Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat hormon, kontrasepsi, kortikosteroid, dan antidiabetes. Yang pertama, yang saya akan bahas adalah tentang obat hormon. Contoh dari obat hormon adalah estrogen. Estrogen adalah preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi kekurangan hormon estrogen di dalam tubuh. Preparat estrogen biasanya digunakan untuk terapi pengganti hormon dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Preparat estrogen bekerja dengan cara menambah kadar estrogen di dalam tubuh sehingga dapat mengatasi beragam kondisi yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen, misalnya akibat menopause, dapat mencegah masalah tulang atau osteoporosis, dan kanker prostat pada pria. Dan merek daging dari estrogen itu ada Vero. Selanjutnya adalah dosis obat estrogen. Dosis setiap orang pasti berbeda-beda. Pastikan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ketika akan menggunakan obat estrogen. Untuk gejala menopause, puasa diberikan per oral 0,45 mg per hari. Dapat ditingkatkan menjadi 1,25 mg per hari. Disarankan untuk memberikan interval 3-6 bulan untuk menghentikan obat ini. Cegahan osteoporosis pada wanita pasca menopause. Dosis untuk dewasa diberikan per oral, dosis awal 0,3 mg per hari, siklis atau setiap hari, dan tergantung pada kondisi pasien. Selanjutnya dosis untuk pendarahan rahim abnormal. Untuk dewasa diberikan 25 mg, dapat diulang dalam 6-12 jam. Ini adalah untuk terapi paliatif kanker prostat. Dewasa diberikan per oral 1,20 mg sampai 2,5 mg 3 kali sehari. Aturan pakai obat estrogen. Konsumsi obat estrogen sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Dosis akan diberikan sesuai dengan kebutuhan medis dan jangan menggunakan obat ini lebih lama dari yang disarankan oleh dokter. Konsumsi obat ini dengan waktu yang sama setiap harinya untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi resiko efek samping, dan harus memberitahu dokter apabila kondisi semakin memburuk. Efek samping obat estrogen. Efek samping yang umum ditemukan pada pengguna obat estrogen adalah pendarahan, mual, muntah, diare, sakit kepala, nyeri punggung, dan penambahan berat badan. Dan jika efek samping semakin buruk, harap segera hubungi dokter. Adalah interaksi obat estrogen bila digunakan dengan obat-obat lainnya. Yang pertama yaitu rifamycin dan phenytoin. Jika estrogen digunakan bersamaan dengan dua obat tersebut, dapat menurunkan efektivitas obat. Yang kedua yaitu ritonavir dan erythromycin. Jika estrogen digunakan dengan dua obat tersebut, dapat mengakibatkan meningkatnya resiko terjadinya efek samping. Selanjutnya untuk keamanan ibu hamil dan menyusui. Estrogen ini masuk dalam kategori X. Studi pada binatang percobaan dan manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas
terhadap janin atau adanya resiko terhadap janin. Sedangkan untuk ibu menyusui, estrogen ini dapat terserap oleh ASI. Jadi untuk ibu yang sedang menyusui tidak boleh menggunakan obat estrogen. Yang kedua adalah kontrasepsi. Contoh dari obat kontrasepsi adalah pil KB. Pil KB adalah metode kontrasepsi berbentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, atau hanya progesteron saja. Tergantung jenisnya, metode kontrasepsi pil KB terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang diminum dalam satu siklus, dan satu siklus terdapat satu pil yang mengandung hormon atau pil aktif dan pil yang tidak mengandung hormon, pil inaktif. Oleh karena itu penting untuk meminum pil sesuai dengan anjuran. Khusus untuk pil KB yang mengandung progesteron, seluruh pil dalam satu siklus seluruhnya merupakan pil yang aktif. Pil KB yang hanya mengandung progesteron ini juga dapat mengakibatkan seorang wanita tidak mengalami menstruasi. Pil KB itu ada dua jenis, yaitu yang pertama yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron, dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pil KB monofasik. Pil KB monofasik mengandung hormon estrogen dan progesteron yang konstan untuk setiap kali aktifnya, dan dalam satu siklus penggunaan pil KB. Pil KB bisafik. Pil KB bisafik mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan di dalam pil KB yang dikonsumsi di sepertiga periode kedua dan sepertiga periode ketiga penggunaan pil KB. Pil KB tetrafasik. Pil KB tetrafasik mengandung estrogen dan progesteron dengan 4 fase perubahan isi hormon pada pil aktifnya. Merek datang dari pil KB itu ada KB andalan, Ileva, dan pil KB satu kombinasi. Ini adalah dosis dan penggunaan pil KB. Pil KB itu dikonsumsi setiap hari secara rutin selama 21 sampai 35 hari dalam satu siklus dan berkelanjutan, dan sesuai dengan jenis pil KB yang dikonsumsi. Perlu diingat, wajib menggunakan pil KB secara rutin dan tanpa terlewat agar efektivitasnya tetap terjaga untuk menjaga dalam mencegah kehamilan. Dan jika lupa tidak meminum pil KB, jika teringat segera diminum. Jika lupa meminum 2 dosis pil KB, dapat menggandakan pil KB yang terlupa, kemudian meminum pil KB dosis yang terlupa pada jam yang sama. Adalah efek samping dari pil KB. Pil KB merupakan metode kontrasepsi yang sangat aman dan tidak menimbulkan efek samping yang serius. Ada beberapa efek samping yang dapat timbul ketika mengonsumsi pil KB. Yang pertama yaitu mual, pengerasan payudara, terjadi pendarahan di antara 2 siklus menstruasi, dan perubahan mood dan emosi. Pil KB juga dapat menimbulkan efek samping yang lebih serius walaupun ini jarang terjadi. Salah satu contohnya adalah gangguan penglihatan, sakit kepala hebat, dan nyeri perut yang hebat. Adalah interaksi obat. Beberapa jenis makanan dan obat-obatan dapat mempengaruhi kinerja pil KB dan sehingga efektivitasnya berkurang. Contoh makanan dan obat-obatan tersebut adalah obat anti kejang seperti karbamazepin, obat HIV seperti lopinavir dan rifamycin.
Yang ketiga adalah obat golongan steroid. Contoh obatnya adalah dexamethasone. Dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Dan obat ini tersedia dalam bentuk tablet 0,5 mg, bentuk tetes mata, sirup, dan suntikan atau injek. Merek dagang dari dexamethasone ini ada Dextaf, Cortidex, Exitrol, Tobrosone, Dexaton, dan Dexam. Selanjutnya adalah dosis dexamethasone. Dosis dexamethasone tergantung pada kondisi yang diderita oleh pasien. Dexamethasone hanya diberikan oleh dokter dan dosisnya akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Interaksi obat dexamethasone dengan obat-obatan yang lain. Penggunaan dexamethasone dengan obat yang lain dapat menimbulkan efek samping atau penurunan efektivitas obat. Berikut adalah beberapa obat yang dapat menimbulkan reaksi. Yang pertama adalah dexamethasone digunakan bersamaan dengan phenytoin, rifampicin, dan ephedrine dapat menurunkan aktivitasnya. Yang kedua, dapat meningkatkan risiko pendarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin. Selanjutnya adalah efek samping dari dexamethasone. Contohnya, nafsu makan bertambah, berat badan meningkat, gangguan tidur, pusing, sakit kepala, dan sakit perut. Selanjutnya adalah keamanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dexamethasone ini masuk dalam kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan bahwa adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besar manfaat yang melebihi besarnya resiko terhadap janin. Dan dexamethasone ini dapat terserap ke dalam ASI. Jika ibu sedang menyusui, tidak boleh menggunakan obat ini kecuali atas anjuran dokter. Selanjutnya yang keempat adalah obat anti-diabetes. Contoh obatnya adalah metformin. Metformin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah yang meningkat pada penderita diabetes. Obat ini dapat digunakan sebagai obat tunggal atau obat kombinasi dengan obat penurun gula darah yang lain. Dua contoh dari merek dagang metformin itu ada Diabex dan Formel. Selanjutnya adalah dosis dari metformin. Dosis metformin dibedakan dari usia pasien, tingkat keparahan, riwayat kesehatan, dan respon pasien terhadap obat. Untuk dewasa, dosis awal 500 sampai 800 mg, 2 sampai 3 kali sehari. Dosis maksimal 3000 mg per hari dibagi ke dalam 3 kali minum. Sedangkan untuk anak-anak usia 10 tahun ke atas, dosis awal 500 sampai 850 mg 1 kali sehari. Dosis maksimal 2000 mg per hari dibagi ke dalam 2 sampai 3 kali minum. Selanjutnya adalah efek samping dari metformin. Metformin berpotensi menyebabkan sejumlah efek samping, antara lain batuk, demam, dan gigil, diare, sakit perut, mual, muntah, nafsu makan menurun, sakit punggung, dan sakit pada nyeri otot. Interaksi metformin dengan obat-obatan yang lain. Berikut adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping jika digunakan bersamaan dengan metformin. Obat anti-inflamasi non-steroid dan anti-hipertensi. Efeknya meningkatkan resiko asidosis. Yang kedua, diuretik kortikosteroid dan pil KB. Efeknya meningkatkan kadar gula darah dan dapat menurunkan efektivitas metformin. Insulin, efeknya meningkatkan kadar gula darah rendah atau hipoleukemia. Selanjutnya adalah keamanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Metformin ini masuk dalam kategori golongan B. Studi pada binatang memperlihatkan bahwa tidak adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol kepada wanita hamil. Sedangkan metformin dapat terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.